Siap. Siap. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, Ibu minta satu orang pimpin kita dalam doa. Silakan maju ke depan. Ibu guru serta teman-teman mengenai Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, kami Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih kepada Sarja yang sudah memimpin kita dalam doa. Mana ketua kelas? Hari ini berapa orang yang terhadir ketua kelas? 3 orang, Bu. 3 orang. Siapa-siapa? Aku yang mulai kehilangan sakit, Bu. Aku sakit. Siapa lagi? Irce, Bu. Irce Ramukanda. Irce, Alfa, Bu. Alfa. Terus Alfa. Arfan. Alfa, Bu. Alfa. Berarti hari ini 3 orang saja yang sudah hadir, iya? Ya, Bu. Hari ini semangat untuk belajar, toh? Semangat, Bu. Baik, Ibu sudah menampilkan sebuah gambar yang berada di depan sini. Kira-kira dari gambar yang Ibu tampilkan, apa yang kalian bisa lihat dari gambar tersebut? Laut. Di situ ada laut. Lautnya kenapa itu laut itu? Kotor. Lautnya kotor. Kalau kotor, apa yang menyebabkan jadi laut tersebut kotor? Di situ perhatikan ada sebuah kapal. Itu ada kapal di situ. Itu kenapa itu kapal ada di situ? Terus ada juga yang warnanya hitam. Ada satu yang masuk dalam laut. Iya, ada yang bilang saat masuk di dalam laut. Ada lagi yang lain? Aku Apa? mungkin kapal ini mengalami kebocoran, makanya dia punya minyak tumpah di laut. Mungkin saja kapal tersebut itu kotor sehingga minyaknya itu tumpah ke dalam laut, sehingga laut tersebut itu dapat tercemar, ya. Ya, Bu. Terus kalau laut tercemar begitu itu diakibatkan karena faktor apa itu? Manusia. Karena faktor manusia, iya, karena manusia itu yang bawa itu kapal di laut sehingga dia mencemari laut. Bisa paham toh? Bisa, Bu. Oke, baik. Nah, sekarang Ibu mau tanya lagi. Yang lalu pernah dengar berita, entahkah mau baca berita tentang gunung yang erupsi di Flores? Pernah dengar? Pernah, Bu. Itu masalahnya di apa itu? Sampai kita di Sumba ini berimbas dari erupsi tersebut. Kira-kira kalau gunung meletus, gunung erupsi itu kira-kira berbahaya atau tidak? Berbahaya, Bu. Berbahayanya di apa? Debunya itu. Debunya. Bahayanya di debu, iya. Jadi kita manusia kalau tidak pakai masker pas ada debu vulkanik, otomatis kita akan terkena apa? Debu atau terkena penyakit, iya. Bisa paham toh? Bisa, Bu. Terus kalau gunung meletus seperti itu, faktor yang mengakibatkan itu karena apa? Manusia atau alam? Faktor alam. Jadi baik, materi kita hari ini itu tentang perubahan lingkungan. Di sini Ibu sampaikan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada 4. Coba satu orang baca. Tujuan pembelajaran 1. Melalui pengamatan foto dan video, peserta didik dapat memahami pengertian pencemaran air, tanah, dan udara dengan benar. 2. Melalui pengamatan foto dan video, peserta didik dapat mengidentifikasi faktor-faktor penyebab pencemaran air, tanah, dan udara dengan tepat. 3. Melalui video dan diskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisis kasus pencemaran lingkungan, air, tanah, dan udara dengan penyebab terjadinya, cara mencegah dan cara menanggulangi. 4. Melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menyimpulkan kasus pencemaran lingkungan air, tanah, dan udara dengan benar. Oke, baik, tadi satu orang itu sudah membaca mengenai tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita itu yang pertama, peserta didik dapat memahami pengertian pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran tanah dengan
Benar. Terus tujuan yang kedua itu peserta didik dapat mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab pencemaran air, udara, dan tanah. Terus tujuan yang ketiga itu peserta didik dapat menganalisis kasus pencemaran lingkungan air, tanah, udara, dan penyebab terjadinya, terus cara pencegah dan cara menanggulangi. Terus yang keempat, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menyimpulkan kasus pencemaran lingkungan air, tanah, udara dengan benar. Sekarang Ibu akan menampilkan sebuah video. Sebelum Ibu tampilkan, nanti kalian tolong amati baik-baik video ya. Ya, Bu. Bisa Pak Yosua? Bisa, Bu. Oke. Sungai Cilengsi Bogor semakin parah. Selain hitam dan berbau, ribuan ikan ditemukan mati di Sungai Cilengsi. Beginilah kondisi Sungai Cilengsi. Selain airnya berwarna hitam dan berbau, permukaan sungai juga dipenuhi busa yang diduga bekas pembuangan limbah pabrik. Tidak hanya itu, ribuan ekor ikan ditemukan mati mengambang di tepi sungai. Buruknya kondisi Sungai Cilengsi dikhawatirkan bakal berdampak bagi warga yang tinggal di Bekasi, sebab air aliran sungai. Oke, baik. Sudah lihat itu video toh? Ya, Bu. Kira-kira dari video yang Ibu tampilkan tadi, kira-kira ada masalah atau tidak? Ada, Bu. Masalahnya di apa? Pencemaran air. Masalahnya di pencemaran air. Pencemaran air kenapa? Apa yang mengakibatkan sehingga terjadi pencemaran air? Karena adanya pembuangan dari limbah Pabrik. Terus dampaknya dari pembuangan limbah pabrik itu ini apa? Banyaknya ikan yang apa lagi? Sungai yang berbau. Sungainya dia akan berbau, terus warnanya juga akan berubah. Terus kalau kita konsumsi ini air berarti tidak layak, toh mau pakai mandi, mau pakai cuci, berarti tidak bisa. Ya, Bu. Oke, baik. Ibu akan membagi kalian di dalam kelompok yang Ibu sudah pernah bagikan. Duduk di dalam kelompok masing-masing. Nanti Ibu akan membagikan LKPD. Ya, silakan duduk dalam kelompok. Ya, Bu. Sudah dalam kelompok. Ya, Bu. Jadi tadi yang Ibu bagikan di situ itu ada masalah-masalah, iya. Ada masalah pencemaran air, ada masalah pencemaran udara dan pencemaran tanah. Terus dari masalah tersebut, silakan kalian baca itu teks yang ada di situ di LKPD. Di halaman bagian belakang itu nanti ada soal dan kalian tolong kerjakan ya. Ya, Bu. Semuanya harus kerja dan semuanya harus aktif. Bisa toh? Bisa, Bu. Nanti lihat di situ masalah-masalah apa yang terjadi, terus apa solusinya. Nanti kerjakan ya. Ya, Bu. Selesai. Sudah selesai toh? Ya, Bu. Karena sudah, sekarang Ibu akan memberikan kalian kesempatan untuk mempresentasikan hasil dari diskusi dari kelompok kalian ya. Jadi masing-masing kelompok itu dia akan mempresentasikan pekerjaannya masing-masing. Jadi baik kelompok mana yang mau presentasi duluan? Kelompok 1, Bu. Jadi baik kelompok 1 yang akan mau presentasi duluan. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Yang lain
Oke baik, tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok lain. Baik, selamat pagi teman-teman. Pagi, Kak. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami dari kelompok 1 presentasikan hasil kerja kelompok kami. Untuk itu saya mempersilakan dengan Masalah pertama dari wacana di atas adalah pencemaran limbah pabrik. Nomor 2, yang menyebabkan terjadinya perubahan lingkungan tersebut adalah pencemaran udara yang menimbulkan bau tidak sedap yang berasal dari pabrik. Nomor 3, bagaimana dampak pembuangan asap pabrik terhadap kelangsungan hidup makhluk hidup dan lingkungan. Dampak pembuangan asap pabrik terhadap kelangsungan hidup makhluk hidup dan lingkungan adalah dampaknya masyarakat di wilayah itu kesulitan untuk bernafas. 4, apa yang dapat kalian simpulkan dari wacana di atas? Yang dapat kalian simpulkan dari wacana di atas adalah bahwa bahaya pencemaran udara yang diakibatkan oleh asap pabrik sangat mengganggu aktivitas manusia. Nomor 5, menurut kelompokmu, berikanlah solusi pencegahan dan penanggulangan yang mungkin dari masalah di atas. Solusi pencegahan dan penanggulangan yang mungkin dari masalah di atas adalah solusi pertama, seharusnya pabrik harus dibuang jauh dari rumah masyarakat, agar tidak mengganggu aktivitas manusia. Solusi yang kedua, pembuangan limbah industri di atas diatur sehingga tidak mencemari. Dari solusi yang telah kalian berikan, pilihlah solusi yang tepat dan berikan alasannya. Solusi yang paling tepat yaitu 1, menempatkan pabrik atau kawasan industri di daerah yang jauh dari keramaian penduduk. Yang kedua, alasannya adalah untuk menghindari pengaruh buruk dari limbah pabrik dan asap pabrik terhadap kehidupan masyarakat. presentasi dari kelompok kami. Jika ada teman-teman dari kelompok lain yang ingin bertanya, waktu dan kesempatan saya berikan. Oke baik, tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompok mereka. Sekarang kelompok 1 itu memberikan kesempatan kepada kelompok 2 dan kelompok 3. Mungkin saja dari hasil presentasi mereka ada hal-hal yang kalian belum tahu atau ada hal-hal yang kalian mau tanyakan. Kesempatan diberikan. Ada yang mau bertanya? Oke baik, silakan dari kelompok 2. Perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Kenhek Padorai. Silakan. Tulis pertanyaan. Jadi baik, pertanyaan adalah Terasa. apa yang terjadi jika pencemaran udara terjadi tidak bisa diatasi? Lebih baik saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Pertanyaannya, apa saja yang terjadi jika pencemaran udara tidak dapat diatasi? Jika pencemaran tidak dapat teratasi, maka dapat meningkatkan risiko terkena penyakit kardiovaskular seperti penyakit jantung koroner, serangan jantung, dan stroke. Karena partikel-partikel yang berbahaya dalam udara dapat merasuk sistem peredaran darah. Oke baik, tadi jawaban dari kelompok 2 itu yang terjadi. Sekarang ada lagi yang mau bertanya, kelompok 1. Ada pertanyaan? Ada, Bu. Silakan kelompok 1. Nanti bilang. Kelompok 3. Solusi agar tidak terjadi pencemaran udara. Pertanyaannya, apa solusi agar tidak terjadi pencemaran udara? Kita hanya menghirup udara-udara yang segar saja, begitu dan maksud.
Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Solusi agar tidak terjadi pencemaran udara adalah: 1. Tingkatkan penggunaan mode transportasi umum seperti bis atau kereta. 2. Mengurangi penggunaan kendaraan bermotor dengan hal sepeda atau jalan kaki. 3. Penanaman pohon atau tumbuhan hijau di lingkungan. Terima kasih. Itu tadi sudah dengar jawaban dari kelompok 1 toh? Sudah, Bu. Jawabannya itu yang tingkatkan penggunaan moda transportasi umum. Iya, misalnya kita harus menggunakan bus atau kereta. Terus ada solusi yang kedua itu tadi dengan mengurangi pemakaian kendaraan bermotor. Iya, karena kendaraan bermotor itu dia punya asap-asap itu dapat mengganggu pencemaran udara. Iya, jadi diwajibkan harus berjalan kaki atau menggunakan sepeda. Sedangkan solusi yang ketiga tadi itu adalah menanam pohon atau penghijauan, iya, di lingkungan. Bagaimana kelompok 3, Bu? Baik, selamat pagi, Slom. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Dan limbah rumah tangga. Pertanyaan yang kedua, apa yang menyebabkan terjadinya dari solusi yang telah kalian berikan, pilih solusi yang tepat dan berikan alasannya. Solusi yang paling tepat adalah membuang sampah pada tempatnya, karena sampah tersebut dapat menimbulkan pencemaran pada tanah. Oleh karena itu, sampah harus dipisahkan antara sampah organik dan sampah anorganik. Terima kasih kesempatan kepada kami untuk memberikan pertanyaan. Pertanyaan kami dari kelompok 1, bagaimana dampak dari pencemaran tanah terhadap lingkungan kita? Terima kasih. Pertanyaannya begini, itu tidak ada. Karena tidak ada lagi pertanyaan, tepuk tangan untuk kelompok. Kira-kira ada lagi yang belum jelas atau ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada, Bu. Tidak lagi, sudah pas. Pas, Bu. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 1, kelompok 2 sudah mempresentasikan masing-masing hasil dari pekerjaannya. Pencemaran udara itu kita harus atasi, ya, supaya kita itu bisa menghirup udara yang segar. Kalau kita tetap menghirup itu udara yang tidak segar atau udara yang sudah tercemar, otomatis kita itu akan terkena penyakit. Di situ tadi ada penyakit kardiovaskular, misalnya ada penyakit jantung yang tidak tahan kalau sudah hirup itu polusi udara itu, pasti dia akan sakit, susah bernapas. Iya, bisa paham toh? Terus di situ tadi solusi untuk pencemaran udara itu tadi kelompok 1 sudah sampaikan bahwa kendaraan umum, ya, kendaraan umum atau kereta. Terus yang kedua itu kita mengurangi pemakaian kendaraan bermotor. Itu asap-asap kendaraan itu dia dapat mengakibatkan pencemaran. Jadi kita itu wajib menggunakan sepeda atau berjalan kaki. Berjalan kaki itu bisa sehat. Terus yang solusi yang berikut tadi itu apa? Yang ketiga itu penanaman pohon atau penghijauan di lingkungan itu supaya dapat mencegah polusi udara. Terus yang kedua tadi mengenai polusi apa lagi? Polusi tanah, iya. Itu tadi sudah dikatakan bahwa dampaknya kalau kita membuang sampah sembarangan. Sampah sembarangan yang kita buang itu dengan sendirinya kita sudah mengganggu lingkungan, iya. Itu lingkungan sudah tercemar, jadi situ sampah-sampah yang kita buang itu namanya pencemaran tanah, iya. Apalagi sampah yang kita buang itu adalah sampah-sampah plastik, sampah-sampah botol, itu sulit terurai. Jadi solusi itu sampah harus dipilah, iya. Mana yang dikatakan sampah organik, mana yang dikatakan sebagai sampah anorganik.
Bisa paham toh? Bisa. Terus yang ketiga mengenai pencemaran air. Tadi di situ dikatakan bahwa ciri-ciri jika air itu tercemar itu kalau kita lihat dari fisik bagaimana tadi? Warnanya bagaimana? Warnanya hitam, warnanya merah. Kalau dia sudah tidak bening atau dia sudah tidak putih atau jernih, berarti air tersebut itu sudah terkena pencemaran. Dia sudah tercemar, ya. Terus dampaknya bagi manusia. Kalau kita paksa minum air atau kita paksa pakai masak, mau pakai mandi, pokoknya apapun itu air yang sudah tercemar, otomatis kita akan terkena penyakit. Bisa paham toh? Bisa, Bu. Agak perhatikan di sini. Tadi materi kita yang pertama judulnya itu adalah apa? Perubahan. Coba satu orang baca. Perubahan lingkungan itu apa? Perubahan lingkungan adalah suatu proses terganggunya lingkungan pada sebuah faktor baik faktor biotik maupun faktor abiotik. Perubahan lingkungan itu suatu proses terganggunya lingkungan pada segala faktor, baik itu faktor abiotik maupun faktor biotik. Terus yang kedua di sini ada faktor penyebab lingkungan. Faktor penyebab lingkungan tadi ada berapa? Ada 2, Bu. Yang pertama faktor apa? Faktor Terus yang kedua faktor manusia. Yang pertama itu ada faktor alam, terus yang kedua itu adalah faktor manusia. Faktor alam itu dia dapat menimbulkan kerusakan, misalnya gunung meletus. Di situ ada gempa bumi, ada angin topan, terus kemarau panjang dan banjir. Iya, itu adalah faktor dari alam. Sedangkan faktor dari manusia, di situ dapat menyebabkan perubahan lingkungan, misalnya membuang limbah rumah tangga, industri, terus secara sembarangan membuang sampah, terus menebang hutan sembarangan. Misalnya kalau kita buang-buang sampah sembarang itu berarti kita itu mencemari lingkungan, iya. Di sini ada contoh yang ibu tampilkan, contoh dari pencemaran udara, salah satu dari cerobong pabrik. Perhatikan cerobong pabrik itu begitu besar dia punya asap, iya. Itu asap itu kalau sampai manusia hirup, kalau sampai ternak itu hirup, berarti manusia itu bisa terkena penyakit, ya. Iya, Bu. Bahkan juga yang tidak tahan lagi dia punya pernapasan bisa masuk sungai itu dapat mencemari air. Terus penggunaan pupuk pestisida yang berlebihan. Kalau kita di Sumba sini belum terlalu berlebihan, iya, karena kita punya sawah itu masih dalam skala kecil. Kalau di kota besar itu yang punya sawah besar, yang punya kebun, otomatis penggunaan pestisida yang berlebihan itu dia dapat mengganggu pencemaran air. Ini adalah salah satu contoh dari pencemaran air. Ini pencemaran air dikarenakan sampah rumah tangga. Jadi itu sampah-sampah dari rumah-rumah ini orang ini dia tidak bakar atau dia tidak pilah menjadi sampah organik, tapi dia buang begitu saja di kali sehingga kali tersebut itu dia tercemar. Bisa toh? Bisa paham? Pencemaran Lingkungan. Di sini ibu sampaikan ada 8. Untuk mencegah yang pertama itu kita harus menempatkan di sini saja materi kita hari ini. Mungkin dari materi yang ibu sampaikan tadi dari yang pertama sampai sekarang ada pertanyaan atau tidak? Tidak. Kalau tidak ada pertanyaan berarti semua sudah paham, ya? Sudah. Kalau sudah paham sekarang kembali ke tempat duduk. Pada pertemuan selanjutnya, pertemuan kita minggu depan itu kita akan membahas materi tentang
jenis-jenis dari limbah. Iya. Ya, Bu. Oke, baik, pembelajaran kita hari ini sampai di sini. Sebelum kita menutup kegiatan pembelajaran kita hari ini, Ibu minta satu orang memimpin kita dalam doa. Silakan. Terima kasih kepada Asmi yang sudah membawa kita dalam Asri dalam doa penutup. Mungkin sampai di sini saja pertemuan kita pada siang hari ini. Selamat siang dan salam.